Bab 1441 Mobilisasi habis-habisan. Seperti yang diharapkan, Arai Ras Legasi Surga, Master Balai Jiwa Kuno tidak terlalu terkejut. Ini karena Dewa-Dewa Stellar Aspect telah memberitahunya tentang semua kartu truf yang mungkin dimiliki Giant God Hall. God Lord Stellar Aspect juga telah memprediksi kemunculan Arai Heaven's Legacy Raja ini. Bahkan dengan susunan ini, Balai Dewa Raksasa masih tidak dapat bersaing dengan Balai Jiwa Kuno, jadi Master Balai Jiwa Kuno tidak khawatir membunuh. Para ahli dari Balai Jiwa Kuno maju ke depan, hampir tidak terkejut dengan susunan ini. Dalam sekejap, langit dipenuhi dengan kilatan energi gelap yang kacau yang melesat ke jajaran Heaven's Legacy of Giant God Hall. Pada saat ini, mata keempat patung itu berkelebat, dan mereka tampak hidup kembali. Beberapa lusin ahli Dewa Kuno dalam susunan warisan surga mengambil kendali dari 4 patung untuk melancarkan serangan balik. Setiap patung mengumpulkan kekuatan banyak pria, memberi mereka kekuatan yang lebih besar dari setengah langkah dewa-dewa. Para ahli yang tersisa dari Giant God Hall bekerja dengan arai warisan surga untuk meluncurkan serangan mereka sendiri. Ledakan, bang, jatuh. Kedua belah pihak bentrok dengan sengit, ledakan energi menyapu kabut beracun yang membakar dan menyebabkan dunia bawah yang panas bergetar. Tapi Balai Jiwa Kuno memiliki terlalu banyak ahli eselon atas. Mereka mengesampingkan serangan Giant God Hall, kekuatan besar yang tersisa menabrak arai warisan surga. Pertahanan. Beberapa Master Arai mengambil kendali dari arai dan mengubahnya ke mode pertahanan. Senjata-senjata di tangan keempat patung itu saling berdentang, menciptakan domain pertahanan yang sangat kuat di sekitar arai. Pada saat ini, 3 dewa-dewa Balai Jiwa Kuno tiba-tiba mengambil tindakan. Tidak peduli seberapa besar keuntungan mereka dalam ahli tingkat tinggi, mereka akan merasa sangat sulit untuk mendapatkan kemenangan jika mereka tidak membunuh ahli dewa-dewa dari Balai Dewa Raksasa. Pergilah. Xin Wuheng meringis saat dia memanggil. Xin Wuheng, Penatua Agung, Setan Raksasa Dewa Kuno, dan Zhao Feng semuanya terbang keluar dari barisan. Balai Jiwa Kuno memiliki 3 dewa-dewa yang perlu ditekan oleh Balai Dewa Raksasa. Hanya ini yang bisa memberi mereka harapan kemenangan. Tapi Giant God Hall hanya memiliki 2 Dewa Lord. Dengan demikian, itu hanya bisa menggunakan dewa-dewa setengah langkah untuk berurusan dengan salah satu dewa-dewa. Zhao Feng dan Dewa Kuno Raksasa Iblis, sebagai dewa-dewa setengah langkah terkuat di Aula Dewa Raksasa, menjalankan misi penting ini. Zhao Feng, kami bekerja sama untuk berurusan dengan dewa-dewa Gloomhaven. Orang ini terkenal sulit untuk diajak bicara. Iblis Raksasa Dewa Kuno dengan tegas berkata. Dia juga tidak mengira dirinya akan bertarung dengan dewa-dewa, tetapi untuk bertahan hidup di Balai Dewa Raksasa, dia harus melangkah maju. Zhao Feng mengangguk. 3 dewa-dewa Balai Jiwa Kuno semuanya agak kuat. Master Aula adalah dewa surga kedua, sedangkan tetua pendek adalah puncak surga pertama. Dewa-dewa Gloomhaven juga sangat kuat, bahkan lebih kuat dari dewa-dewa api Cloud. Haha, Giant God Hall benar-benar mengirim 2 Lord setengah langkah untuk berurusan dengan saya? Dewa Lord Gloomhaven tidak bisa menahan tawa. Tapi secara internal dia agak bingung. Bukankah Balai Dewa Raksasa memiliki dewa-dewa yang baru maju? Mengapa mereka tidak muncul? Namun, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengkhawatirkan hal seperti ini. Bagaimanapun, orang yang sangat ingin dia bunuh telah menunjukkan dirinya, Zhao Feng. Zhao Feng adalah faktor penting dalam kematian dewa-dewa jahat roh, jadi sudah waktunya untuk balas dendam. Sementara itu, Xin Wuheng pergi menghadapi Master Balai Jiwa Kuno. HMPH, kamu tidak tahu kekuatanmu sendiri. Master Balai Jiwa Kuno mencibir. Dalam kehidupan terakhir Xin Wuheng, dia akan lebih dari sekadar tandingan, tetapi Xin Wuheng masih jauh dari mencapai tingkat kehidupan masa lalunya. 5 elemen telapak penghancur hukum? Xin Wuheng tidak berani gegabah. Musuhnya adalah Dewa Surga kedua yang dia butuhkan untuk menghadapi semua kekuatannya. 5 pusaran kekuatan ilahi muncul di telapak tangannya. Saat dia mendorong telapak tangannya ke depan, 5 pusaran kekuatan ilahi ini digabungkan menjadi telapak tangan 5 warna raksasa. Sepotong hukum api di telapak tangan ini segera mulai menyerap energi api di sekitarnya untuk memperkuat serangan.
Istirahat, Master Balai Jiwa Kuno meraung saat dia mengulurkan kedua tangannya. Pilar energi gelap meledak ke depan. Kekuatannya yang mengerikan melahap semua yang dilewatinya. Dua energi besar itu bentrok, dan beberapa saat kemudian, serangan Xin Wuheng dihancurkan oleh pilar energi hitam. Dengan ekspresi muram, Xin Wuheng mulai memfokuskan semua usahanya pada pertahanan. Haha, hari ini, Tuan Aula ini akan membunuhmu sendiri. Master Balai Jiwa Kuno tertawa keras saat dia terbang ke depan. Ledakan, bang, jatuh. Dewa-dewa kelas atas dari kedua faksi bentrok dengan sengit, riak energi yang menakutkan mengguncang dunia. Meskipun Xin Wuheng lebih lemah dari Master Balai Jiwa Kuno, dia memiliki keunggulan geografi. Apalagi dia selalu ahli dalam bertahan, jadi dia bisa bertahan sementara. Namun, karena dia masih menghadapi Dewa Langit kedua, jika ini berlanjut terlalu lama, Xin Wuheng akan mulai kehilangan lebih dan lebih. Di sisi lain, kelabang Dewa Hantu Dewa Aula Jiwa Kuno bertarung dengan penatua ras Dewa Raksasa. Sebagai musuh lama, mereka seimbang. Secara keseluruhan, di medan perang Dewa-Dewa, Balai Dewa Raksasa mampu bertahan untuk saat ini. Tapi dalam bentrokan level Sub Dewa Lord, Giant God Hall menghadapi bahaya di semua sisi. Hancurkan susunannya. Ahli eselon atas dari Balai Jiwa Kuno didistribusikan di sekitar arai warisan surga dan dengan liar menyerangnya. Balai Jiwa Kuno memiliki jauh lebih banyak dewa-dewa setengah langkah daripada Balai Dewa Raksasa, dan tidak perlu membahas keuntungan di peringkat 9 dan peringkat 8 Dewa Kuno. Pada saat ini, anggota Giant God Hall hanya bisa bertahan secara pasif dari dalam arai. Adapun arai itu sendiri, riak besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya, dan sepertinya itu akan pecah setiap saat. Haha, di langit, 3 dewa-dewa Balai Jiwa Kuno tertawa. Bahkan jika Giant God Hall memiliki keuntungan dari geografi dan arai warisan surga, itu tidak dapat mencegah kekalahannya. Zhao Feng, kamu benar-benar bodoh. Daripada tinggal dalam perlombaan spiritual, Anda memilih untuk datang ke sini dan mengirim diri Anda sendiri menuju kematian. God Lord Gloomhaven mencemooh. Bahkan jika Zhao Feng memiliki status yang sangat tinggi dalam perlombaan spiritual, dia telah memilih untuk berpartisipasi dalam perang antara dua faksi bintang 5 di zona lain. Jadi, bahkan jika dia mati, Ancient Soul Hall tidak harus mengambil banyak tanggung jawab. Belati hitam pekat muncul di tangan Dewa Lord Gloomhaven, yang dia gunakan untuk mengirimkan gelombang energi gelap dengan cepat. Gelombang ini diliputi dengan hukum air dan hukum bayangan saat mereka terbang menuju Zhao Feng dan Iblis Raksasa Dewa Kuno. Oh tidak, Iblis Raksasa Dewa Kuno tidak dapat mengelak tepat waktu, dan gelombang gelap meninggalkan luka besar di tubuhnya. Selain itu, serangan God Lord Gloomhaven juga memberikan kerusakan parah pada jiwanya. Setan Raksasa Dewa Kuno merasa seolah-olah jiwa hampir tenggelam dalam gelombang besar. Ahli dewa-dewa benar-benar luar biasa. Iblis Raksasa Dewa Kuno meringis. Jika ini adalah dewa-dewa biasa, dia dan Zhao Feng mungkin bisa bertahan, tetapi dewa-dewa Gloomhaven sangat kuat dan terkenal sebagai musuh yang sulit. Zhao Feng mengalami waktu yang agak lebih mudah. Jubah ruang waktu memungkinkan dia untuk dengan mudah bermanuver, dan kekuatan pengamatan dari mata spiritual Tuhan memungkinkan dia untuk menghindari semua serangan. Sial, anak ini memiliki jubah ruang waktu dengan kualitas terbaik. Dewa-dewa Gloomhaven fokus pada jubah perak gelap yang dikenakan Zhao Feng. Jubah ruang waktu sangat luar biasa di antara artefak ilahi berkualitas tinggi, menggabungkan aspek kecepatan, pertahanan, dan dukungan dalam satu objek. Dan yang lebih langka adalah bahwa Zhao Feng memiliki maksud ruang waktu yang hebat. Ini bersama dengan jubah ruang waktu memberinya kecepatan yang setara dengan dewa-dewa biasa. Earth Dragon Beast, dewa-dewa Gloomhaven melambaikan jubahnya, melepaskan binatang jiwa yang tampak seperti perpaduan naga dan ikan. Serangan naga membelit, tubuh dewa-dewa Gloomhaven melonjak dengan kekuatan ilahi yang luar biasa. Earth Dragon Beast juga mulai terbang di udara, melepaskan secret art yang kuat yang dikombinasikan dengan God Lord Gloomhaven. Earth Dragon Beast memiliki tubuh yang sangat besar, dan meluncur ke arah Zhao Feng dan Iblis Raksasa Dewa Kuno sebagai tornado air hitam. Mundur, itu terlalu kuat, Iblis Raksasa Dewa Kuno meringis. Dewa-dewa Gloomhaven menyerang dengan seluruh kekuatannya, menyebabkan Iblis Raksasa Dewa Kuno secara naluriah gemetar ketakutan. Dalam menghadapi serangan yang begitu menakutkan, dia takut dia akan langsung terbunuh. Ledakan, suos, tornado air hitam mengoyak dunia.
Iblis raksasa dewa kuno segera melarikan diri dari jangkauan serangan. Tentu saja, dewa-dewa Gloomhaven menargetkan Zhao Feng. Jika tidak, iblis raksasa dewa kuno tidak akan merasa begitu mudah untuk melarikan diri. Matilah, Zhao Feng! God Lord Gloomhaven menggeram. Tornado hitam, di bawah kendali Earth Dragon Beast, dengan gigih mengejar Zhao Feng seolah ingin memakannya. Tapi maksud waktu Zhao Feng telah mencapai puncak level 8, membuatnya mampu memperlambat serangan Soul Beast sambil meningkatkan kecepatannya sendiri. Situasinya tidak bagus. Sambil menghindari serangan Dewa Lord Gloomhaven, Zhao Feng juga mengamati pertempuran. Giant God Hall adalah sisi yang lebih lemah dalam pertempuran Dewa Lord, dan di bawah, Giant God Hall berada di ambang kehancuran total. Para ahli aula jiwa kuno dapat menerobos lari kapan saja. Bahkan jika saya memanggil Little Black dan klon saya, itu tidak akan cukup untuk membalikkan keadaan. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Meskipun Xin Wuheng telah memperoleh banyak sumber daya berharga, Balai Jiwa Kuno begitu mantap dalam pengejarannya sehingga Balai Dewa Raksasa tidak punya waktu untuk mengatur napas dan berkembang. Jika bukan karena ini, situasinya tidak akan pernah sepihak. Karena itu masalahnya, aku hanya bisa melakukan ini. Wajah Zhao Feng menjadi gelap saat dia mengirimkan sebagian dari pikirannya ke bola perak di dimensi mata dewa. Nak, kamu berani menyimpang saat bertarung denganku. Dewa-dewa Gloomhaven sangat marah melihat Zhao Feng tampak terganggu. Tetapi pada saat ini, Zhao Feng tiba-tiba berhenti, riak spasial muncul di sekitarnya. Beberapa sosok tiba-tiba muncul. Itu mereka, mata Dewa Lord Gloomhaven berbinar. Orang-orang yang muncul tidak lain adalah 3 keturunan mata dewa dan ahli ras naga penghancuran. Jadi mereka semua adalah bawahanmu. Tapi bahkan ini tidak cukup untuk meraih kemenangan. Dewa Lord Gloomhaven dengan dingin tertawa. Pembantu Zhao Feng semuanya adalah peringkat 9, membuat mereka tidak mampu memengaruhi pertempuran. Tapi sebelum dewa-dewa Gloomhaven selesai berbicara, sedikit kebingungan muncul di wajahnya. Suara mendesing, suara mendesing. Gangguan spasial di sebelah Zhao Feng belum berhenti. Beberapa sosok besar keluar darinya. Ini semua adalah kilin merah raksasa. Hampir 10 kilin api darah dibebankan, budidaya mereka di peringkat 8 dan peringkat 9. Raungan mereka yang serentak menyebabkan suhu seluruh dunia bawah yang panas meningkat beberapa derajat. Tapi itu masih jauh dari selesai. Setelah Blood Flame Killings datanglah lebih banyak binatang purba yang lebih kuat. Dalam alam mimpi kuno, dengan ras kilin api darah sebagai fondasinya, Zhao Wan telah berhasil memperluas wilayahnya secara signifikan, menambahkan banyak ahli yang kuat dari ras lain ke dalam pasukannya. Ini, dewa-dewa Gloomhaven tercengang. Dalam sekejap, pasukan binatang purba telah muncul di sisi Zhao Feng. Apa yang sedang terjadi? Dewa-dewa lainnya juga tercengang oleh pemandangan ini. Bagaimana bisa begitu banyak ahli tiba-tiba muncul di area ini? Apa yang terjadi di sini? Iblis raksasa dewa kuno telah menjadi seperti patung, ekspresinya salah satu keterkejutan yang tak terlukiskan. Dia tidak jauh dari Zhao Feng, jadi dia secara alami melihat bahwa Zhao Feng telah memanggil semua binatang purba ini. Di bawah, kedua pasukan berhenti bertarung dan melihat ke atas. Yang mulia, Bapak Bangsa telah mencapai momen krusial dari terobosannya. Puncak peringkat 9 api darah kilin dilaporkan ke Zhao Feng. Membunuh, Zhao Feng memerintahkan. Dia telah mengeluarkan hampir semua kekuatan tempur tingkat tinggi kali ini, termasuk klonnya, tunggangannya, dan fraksinya di alam mimpi kuno. Membunuh, semua binatang purba meraung saat mereka menyerbu ke medan perang di bawah. Tidak baik, itu musuh. Petik 2. Mustahil. Bagaimana bisa Giant God Hall memiliki begitu banyak sekutu? Petik 2. Tentara Balai Jiwa Kuno langsung lengah. Di dalam susunan warisan surga, semua anggota aula dewa raksasa menangis dan berteriak seolah-olah mereka telah diselamatkan dari bahaya yang mengerikan, dan kemudian mereka mulai melancarkan serangan balik. Iblis raksasa dewa kuno, mundurlah untuk saat ini. Serahkan God Lord Gloomhaven padaku. Zhao Feng berseru, matanya berubah serius dan mulai mendidih dengan niat membunuh. Ini adalah niat membunuh yang hanya bisa dimiliki oleh satu orang yang pernah mengalami pembantaian tanpa akhir. Chaos Origin Divine Power melonjak di tangan Zhao Feng, berkumpul menjadi pedang Divine Origin Chaos yang luas. Kekuatan penyerapan yang kuat dari pedang ini segera mulai melahap energi di sekitarnya. Bab 1442, Perubahan mendadak dalam situasi.
Sejumlah besar binatang purba tiba-tiba muncul dan menyerbu ke dalam pertempuran antara anggota eselon atas, bekerja sama dengan pasukan Balai Dewa Raksasa untuk menyerang pasukan Balai Jiwa Kuno dari dua sisi. Karena lengah, pasukan Aula Jiwa Kuno menjadi berantakan. Perubahan ini meninggalkan semua dewa-dewa Balai Jiwa Kuno dengan seringai buruk. Sementara itu, Xin Wuheng dan Grand Elder bersuka cita saat semua Giant God Hall dihidupkan kembali. Iblis raksasa dewa kuno, mundurlah untuk saat ini. Serahkan God Lord Gloomhaven padaku. Zhao Feng berteriak. Chaos Origin Divine Power melonjak di tangan Zhao Feng, berkumpul menjadi pedang Divine Origin Chaos yang luas. Kekuatan penyerapan yang kuat dari pedang ini segera mulai melahap energi di sekitarnya. Setan raksasa dewa kuno merasakan denyut kekuatan ilahi dari tangan Zhao Feng dan mundur karena terkejut. Dalam Chaos Origin Divine Power, Space Intent telah mencapai level 9, Intent Waktu telah mencapai puncak level 8, dan semua Intent lainnya juga memiliki level yang agak tinggi. Hal ini membuat kekuatan ilahi asal Chaos Zhao Feng begitu kuat sehingga setara dengan kekuatan ilahi dari dewa-dewa. Nak, kamu terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Dewa Lord Gloomhaven sangat marah. Dengan meminta dewa kuno iblis raksasa mundur dan menghadapinya sendirian, Zhao Feng pada dasarnya menantang dan mempermalukannya. Selain itu, dewa-dewa Gloomhaven baru-baru ini menjadi lebih kuat dan sekarang mampu dengan mudah menghancurkan dewa-dewa biasa. Untuk dewa-dewa setengah langkah seperti Zhao Feng untuk berani menantangnya sendirian adalah lelucon yang lengkap. Membunuh, dewa-dewa Gloomhaven meraung. Setelah itu binatang jiwa dan tornado air hitamnya melonjak menuju Zhao Feng. Chaos Origin Divine Sword, tebas. Tidak takut, Zhao Feng mencengkeram pedang dengan kedua tangan dan mengayunkannya. Boom! Suara mendesing. Pedang besar energi perak gelap menabrak tornado, mengirimkan semburan air hitam. Pada awalnya, tangan Zhao Feng sedikit gemetar. Pada saat yang sama, energi jiwa yang tak terlihat mengalir ke arahnya. Tapi jiwanya seperti batu padat, sama sekali tidak terpengaruh, semua energi eksternal lenyap ke dalamnya seperti batu yang dilemparkan ke laut. Selain itu, pedang ilahi asal Chaos menyerap energi tornado hitam, secara bertahap meningkatkan kekuatannya sendiri. Mati, tubuh Zhao Feng melonjak dengan kekuatan ilahi saat dia menebas sekali lagi. Sekarang, pedang ilahi asal kekacauannya jauh lebih kuat daripada serangan binatang jiwa dewa Lord Gloomhaven. Dalam menghadapi kekuatan ini, bahkan Earth Dragon Beast di dalam tornado merasakan ada sesuatu yang salah dan terbang. Dalam satu tebasan, tornado air hitam itu musnah. Ini tidak mungkin. Dewa-dewa Gloomhaven menggelengkan kepalanya karena terkejut. Bagaimana serangan dari seseorang sekuat dirinya bisa dibatalkan oleh Zhao Feng? Setelah mematahkan serangan dewa Lord Gloomhaven, Zhao Feng menembak ke depan. Membunuh serangan naga. Dewa-dewa Gloomhaven membuat wajah yang sangat jelek saat belati hitam pekat di tangannya mulai melonjak dengan kekuatan ilahi yang menakjubkan. Pada saat yang sama, Earth Dragon Beast menyatu menjadi artefak suci dewa Lord Gloomhaven. Dewa-dewa Gloomhaven mengayunkan belati, melepaskan naga energi hitam yang melesat ke depan dengan momentum yang mengguncang surga. Dewa Lord Gloomhaven tidak menganggap serius dua dewa setengah langkah itu sebelumnya, tapi sekarang, dia benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya. Chaos Origin Tribulation Lightning Sword. Zhao Feng tahu bahwa dia tidak bisa terus menahan diri melawan dewa-dewa Gloomhaven. Pedang perak yang lebar segera mulai bergerak padat dengan petir. Mati. Zhao Feng menembakkan kilatan energi dari pedang petir kesengsaraan asal Chaos, mengirimkannya ke naga energi hitam. Saat serangan Zhao Feng menghantam naga tersebut, energi Chaos Origin Tribulation Lightning mengalir keluar, menghancurkan dan melahap energi lain yang ditemuinya. Energi hitam melambat dan momentumnya terlihat melemah. Zhao Feng melewatinya dan menuju dewa-dewa Gloomhaven. Serangan kekuatan ilahi yang sangat kuat. Mata dewa Lord Gloomhaven mengendur saat pikirannya berputar karena keterkejutan. Zhao Feng mematahkan serangan terakhirnya bisa dijelaskan melalui dia yang agak ceroboh dan menahan diri. Namun, serangan barusan telah memanfaatkan kekuatan penuhnya, tetapi Zhao Feng masih memblokirnya. Saat pedang petir kesengsaraan asal Chaos Zhao Feng turun, dewa-dewa Gloomhaven segera menghindar. Berdasarkan apa yang baru saja terjadi, serangan kekuatan ilahi Zhao Feng berada pada level yang sama dengan miliknya. Tidak ada yang akan percaya bahwa serangan kekuatan ilahi dari dewa-dewa setengah langkah entah bagaimana berada pada level yang sama dengan dewa surga pertama dewa kelas atas. Apa kau tidak ingin membunuhku?
Kenapa kamu berlari? Tawa dingin Zhao Feng datang dari belakangnya. Inten ruang tingkat 9, maksud waktu tingkat 8 puncak, dan jubah ruang waktu benar-benar membuat Zhao Feng hanya sehelai rambut lebih cepat dari dewa-dewa Gloomhaven. Merasa bahwa Zhao Feng semakin dekat, dewa-dewa Gloomhaven mulai sedikit panik. Gelombang energi Chaos Origin Tribulation Lightning yang tak terhitung jumlahnya menembaki ke arahnya. Tubuh dewa-dewa Gloomhaven berubah menjadi aliran air yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di udara sehingga dia bisa menghindari serangan Zhao Feng. Semua orang secara alami menyaksikan pemandangan ini. Hebat, saudara Zhao. Xin Wuheng mendapati dirinya agak bersemangat. Dari penampilan Zhao Feng barusan, dia menduga bahwa Zhao Feng adalah orang yang telah menghasilkan God Lord Will beberapa waktu yang lalu. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Grand Elder of Giant God Hall terkejut luar biasa. Sebaliknya, dua Lord of Ancient Soul Hall lainnya memiliki ekspresi yang sangat suram. Seorang dewa-dewa balai jiwa kuno sedang dikejar dan dipukuli oleh dewa-dewa setengah langkah? Bahkan jika balai jiwa kuno menang pada akhirnya, itu masih akan menjadi bahan tertawaan. Dan itu hanya jika mereka menang, yang tidak lagi menjadi jaminan. Masuknya tiba-tiba dari binatang purba itu ke dalam pertempuran anggota eselon atas memberikan kerusakan parah pada pasukan balai jiwa kuno. Selain itu, ras kilin api darah terampil dalam niat api dan diperkuat oleh lingkungan yang terik. Memang, pada saat ini, Giant God Hall mulai mendapatkan keunggulan dalam pertempuran anggota eselon atas. Bats, ledakan. Saat ini, bumi tiba-tiba mulai berguncang, dan suhunya melonjak. Apa yang sedang terjadi? Iblis raksasa dewa kuno gemetar. Bumi di bawah tiba-tiba meledak, melepaskan lahar yang membakar dan kabut beracun ke dunia. Areng Seven Ancient God of Ancient Soul Hall segera berteriak, matanya memerah saat racun menyerang tubuhnya. Tetapi anggota balai dewa raksasa dalam susunan warisan surga tidak terpengaruh. Ini adalah Burning Cataclysm, sebuah peristiwa dari dunia bawah yang membara yang sangat langka, terjadi setiap 100 juta tahun. Dikatakan bahwa Burning Cataclysm melepaskan racun api yang sangat beracun yang bahkan dapat mempengaruhi dewa kuno peringkat 8. Peringkat 7 dewa kuno yang akhirnya terinfeksi oleh terlalu banyak racun bahkan bisa mati. Kelabang dewa hantu dewa balai jiwa kuno meringis. Awalnya, hasil perang antara balai jiwa kuno dan balai dewa raksasa sangat jelas. Namun, pasukan balai jiwa kuno menderita lebih banyak dari bencana pembakaran ini, menyebabkan pergeseran lain dalam keseimbangan kekuatan. Langit sedang membantu balai dewa raksasa saya. Wajah Grand Elder memerah karena kegembiraan. Jauh di kejauhan, dewa-dewa stellar aspek dan pria berambut putih mengawasi situasi. Ini, energi takdir? Dewa-dewa stellar aspek bergumam kaget. Dia sekali lagi merasakan energi takdir yang telah mengganggunya berkali-kali. Ya, bencana alam yang tiba-tiba di daerah ini telah didorong oleh energi destiny yang kuat itu. Orang biasa akan merasa sangat sulit untuk merasakannya, tetapi dia mampu untuk mengetahuinya dengan tajam. Pikiran tentang energi takdir ini menyebabkan ekspresi Dewa Lord Stellar Aspect menjadi sangat gelap. Energi takdir ini lebih kuat dari dia. Dia bahkan curiga bahwa itu adalah pengaruh energi takdir yang tiba-tiba menghentikannya memasuki kerajaan ilahi perlombaan cahaya. Pikiran itu membuat Dewa Lord Stellar Aspect sedikit khawatir. Sebagai seseorang yang telah mempelajari Dao of Destiny secara mendalam, dia secara alami mengerti betapa kuatnya energi ini. Dewa Lord Silverwing, balai jiwa kuno dalam kondisi buruk. Anda harus pindah, kata langsung Dewa Lord Stellar Aspect. Aku sudah mulai tidak sabar. Mata pria berambut putih itu bersinar dengan cahaya yang tajam, dan cahaya kristal aneh mulai muncul dari tubuhnya. Twish! Dalam kilatan cahaya, Dewa Lord Silverwing menghilang dan kemudian muncul kembali di medan perang. Siapa yang ke sana? Xin Wuheng dan Grand Elder sama-sama terkejut. Mengapa aura dewa-dewa kuat lainnya muncul pada saat seperti ini? Haha, kamu benar-benar mengacaukan banyak hal. Kamu masih belum menyelesaikan balai dewa raksasa, dan kamu bahkan membuatku masuk. Dewa Lord Silverwing dengan jijik melirik ketiga dewa-dewa balai jiwa kuno. Semua anggota Giant God Hall meringis mendengar kata-kata ini, hati mereka tenggelam ke dasar. Balai jiwa kuno masih memiliki dewa-dewa yang lain. Mohon campur tangan dan akhiri semua ini, kata guru aula jiwa kuno dengan dingin. Tentu saja, Dewa Lord Silverwing tersenyum tipis. Tiba-tiba, tubuhnya meletus dengan cahaya putih yang menyilaukan, dan menjadi setengah transparan.
Tampaknya aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, energi kuno yang mengguncang surga mulai keluar dari tubuhnya. Semua ahli terdekat di bawah level dewa-dewa merasa seolah-olah pikiran mereka telah mendapat pukulan berat. Perlombaan ringan, Xin Wuheng berseru dengan waspada. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa orang-orang yang membantu Ancient Soul Hall adalah anggota Light Rache. Aku akan membunuhmu dulu. Dewa Lord Silverwing menoleh ke Grand Elder Giant God Hall dan melesat ke depan. Tetapi pada saat ini, gangguan spasial yang kuat muncul tidak jauh dari Grand Elder. Sebuah jalan kecil dan redup terbentuk, dan kemudian cahaya putih keluar. Perlombaan cahaya, sosok yang terbuat dari cahaya putih buram tiba-tiba muncul di depan Dewa Lord Silverwing, matanya tertuju padanya. Twilight Valley, Xin Wuheng menghela nafas lega. Saat dewa-dewa Silverwing muncul, Xin Wuheng telah menggunakan segel dewa kuno untuk berkomunikasi dengan Twilight Valley, tetapi dia tidak menyangka Twilight Valley akan segera tiba. Grand Elder tampaknya tahu tentang Twilight Valley dan tidak tampak terkejut, tetapi semua orang tercengang. Situasi medan perang berubah terlalu cepat. Dua ahli perlombaan cahaya tiba-tiba turun tangan dalam perang ini. Pakar Light Rache, Dewa Lord Silverwing tercengang. Dia tidak pernah mengharapkan ahli balap cahaya muncul saat dia melakukan intervensi dalam pertempuran. Di kejauhan, God Lord Stellar Aspect sedang termenung. Seperti yang kuduga, benar-benar ada anggota Light Rache yang masih hidup di kerajaan ilahi Light Rache. Sebagai perwakilan dari perlombaan cahaya sejati, aku akan melenyapkanmu. Wajah Twilight Valley menjadi dingin. Dia bisa merasakan bahwa Lord Silverwing ini sama sekali bukan anggota Light Rache. Ini tidak diragukan lagi adalah eksperimen lain dari Heaven's Legacy Rache. Dengan lambaian tangannya, dia melepaskan dua gelombang energi waktu. Dunia langsung melambat. HMPH, Dewa Lord Silverwing sangat marah. Untuk anggota sejati dari Light Rache yang tiba-tiba melompat keluar saat dia hendak menyerang benar-benar membuatnya sangat marah. Serangan bulu Silverwing. Sepasang sayap perak muncul di punggung Dewa Lord Silverwing, tampaknya merupakan artefak ilahi dengan kualitas tertinggi. Suos-suos. Sayapnya mengepak, menembakkan banyak pisau kecil energi putih. Sebelum kedua serangan itu bertabrakan, energi waktu di dalamnya berputar bersama, menyebabkan bagian dunia ini menjadi terdistorsi dan sangat lambat. Ledakan, bang, jatuh. Bentrokan antara dua anggota Light Rache tampaknya bergerak sangat lambat, pemandangan yang aneh untuk disaksikan. Tapi pada akhirnya, Twilight Valley memiliki sedikit keuntungan. Ini bukan hanya karena dia adalah anggota sejati dari Light Rache, tetapi karena level kultivasi di puncaknya jauh di atas levelnya saat ini. Dia memiliki pemahaman dan pengalaman yang membuat Dewa Lord Silverwing dalam debu. Jadi itu tiruan Light Rache. Maka perlombaan warisan surga mungkin sudah dekat. Meskipun Twilight Valley telah menghentikan Dewa Lord Silverwing, Zhao Feng merasakan bahaya lain. Aku harus membunuh Dewa Lord Gloomhaven secepat mungkin. Cahaya yang keras melintas di mata Zhao Feng. Selama dia membunuh dewa-dewa Gloomhaven, dia bisa pergi ke bantuan Twilight Valley atau Xin Wuheng dan memperluas keuntungan pihak mereka. Pedang petir kesengsaraan asal chaos di tangannya membengkak dengan kekuatan, dan mata kirinya mulai berdenyut dengan energi garis keturunan yang menakutkan. Bab 1443 Serangan Aspek Dewa-Dewa Stellar. Chaos Origin Tribulation Lightning Sword. Zhao Feng melepaskan gelombang besar energi Chaos Origin Tribulation Lightning yang melolong ke arah Dewa Lord Gloomhaven sambil melahap semua yang ada di jalurnya. Ingin membunuhku? Dewa-dewa Gloomhaven melihat apa niat Zhao Feng dan tidak bisa tidak mencibir. Zhao Feng setara dalam hal kekuatan serangan dan jauh lebih unggul dalam hal kecepatan, tetapi kedua hal ini jauh dari cukup untuk membunuhnya. Tubuh Dewa Lord Gloomhaven mencair ke aliran air yang tak terhitung jumlahnya saat dia bersiap untuk menghindar dan meminimalkan kerusakan yang terjadi padanya. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan proses ini, energi hukum waktu turun ke tubuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Hukum waktu? Dewa-dewa Gloomhaven meringis. Zhao Feng jelas hanya menggunakan niat waktu puncak peringkat 8 sebelumnya, jadi bagaimana hal itu tiba-tiba berubah menjadi hukum waktu tingkat yang lebih tinggi? Gelombang kuat energi Chaos Origin Tribulation Lightning akan menyerang, jadi Dewa Lord Gloomhaven segera menggunakan hukum airnya untuk melawan energi hukum waktu. Saat hukum waktu melemah, dia menyelesaikan seni rahasianya,
tubuhnya berubah menjadi aliran air yang tak terhitung jumlahnya yang perlahan-lahan menyebar. Gelombang pedang Chaos Origin Tribulation Lightning melewati aliran air yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dewa-dewa Gloomhaven telah menghindari kerusakan mematikan, dan dengan mengubah tubuh fisiknya menjadi tubuh jiwa, ditambah dengan konstitusi khusus dari tubuh jiwa kuno, memungkinkan dia untuk meminimalkan kerusakan yang dia terima. Tetapi bahkan dengan semua ini, energi Chaos Origin Tribulation Lightning membuatnya kesakitan. Setelah kembali ke penampilan aslinya, dewa-dewa Gloomhaven segera mulai melarikan diri. Tetapi pada saat ini, dia merasakan bahaya mendekat. Suara mendesing, miniatur Chaos Origin Divine Sword melesat ke udara dan menembus kepalanya. Rencana awal Zhao Feng adalah menggunakan pedang petir kesengsaraan asal Chaos untuk memaksa dewa-dewa Gloomhaven menggunakan seni pertahanannya. Setelah dewa-dewa Gloomhaven memulihkan penampilan aslinya, dia akan segera menggunakan teknik garis keturunannya untuk membuat dewa-dewa Gloomhaven lengah. Mendesis, wajah Dewa Lord Gloomhaven berkerut kesakitan, dia merasa seolah-olah jiwanya sedang ditembus oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi di tengah bahaya yang mengerikan ini, dia dengan cepat sadar kembali. Suara mendesing, suara mendesing. Dia melambaikan kedua tangannya, menciptakan kabut hitam. Pada saat yang sama, dewa-dewa Gloomhaven berubah menjadi bayangan hitam pekat dan melarikan diri ke kejauhan. Chaos Heaven Void Ring, Zhao Feng menggunakan keterampilan pertahanannya sendiri, menciptakan lingkaran energi perak gelap dan kacau di sekitarnya. Zhao Feng juga mengaktifkan pertahanan jubah ruang waktu sebelum akhirnya terjun ke kabut gelap. Dengan dua lapisan pertahanannya, Zhao Feng dapat dengan aman melewati kabut, dan Chaos Heaven Void Ring-nya mampu tumbuh lebih kuat dengan menyerap energi di sekitarnya. Konversi asal kekacauan. Dia melanjutkan untuk mengubah Chaos Heaven Void Ring yang diperkuat menjadi Chaos Origin Divine Power, yang dia tuangkan ke dalam Chaos Origin Tribulation Lightning Sword. Pedang petir kesengsaraan asal Chaos-nya menjadi lebih kuat. Mengaktifkan hukum waktu, Zhao Feng berangkat mengejar dewa-dewa Gloomhaven. Tidak, teknik apa yang dikembangkan anak ini? Kekuatan ilahinya begitu kuat dan unik. Dewa Lord Gloomhaven akhirnya mulai sedikit takut. Hebat. Di bawah, anggota eselon atas aula Dewa Raksasa melihat bahwa Zhao Feng sedang mengejar dewa-dewa Gloomhaven dan keduanya terkejut sekaligus senang. Anggota eselon atas yang sebelumnya tidak memiliki pendapat yang baik tentang Zhao Feng sekarang tersipu malu. Di ujung lain dari medan perang dewa-dewa, lembah Twilight bentrok sengit dengan Dewa Lord Silverwing. Berapa tingkat kekuatan yang dicapai anak ini? Twilight Valley melirik ke kejauhan, sedikit keterkejutan di matanya. Suos-suos, langit memancarkan cahaya saat bulu-bulu berbenturan dengan pedang, ruang di sekitarnya berubah. Eksekusi waktu, Twilight Valley membelah telapak tangan di udara, energi waktu yang kuat langsung berbentuk pedang raksasa. Pedang energi waktu ini menembus dunia dan muncul tepat di depan Dewa Lord Silverwing. Energi waktu yang sangat kuat? Dewa Lord Silverwing terkejut. Dia terpaksa mengakui bahwa Twilight Valley jauh lebih ahli dalam menggunakan energi waktu daripada dirinya. Sylvan pangkat Angsil, God Lord Silverwing mengedarkan energi waktu sambil mengaktifkan div pangkat. Kembali, kedua sayap raksasa itu bersatu, menyatu dengan sempurna menjadi perisai melingkar yang melindungi Dewa Lord Silverwing. Eksekusi waktu melanda, kekuatannya yang luar biasa menyebabkan perisai bergetar hebat dan melemparkan kembali pemiliknya beberapa lusin li. Sial, mengapa God Lord Stellar Aspect tidak melakukan apapun? Dewa Lord Silverwing bingung. Dewa-dewa Stellar Aspect adalah dewa surga kedua. Bahkan jika dia tidak ahli dalam pertempuran, dia masih mampu mengubah gelombang pertempuran ini. Di ujung lain, Xin Wuheng dan Master Balai Jiwa Kuno bertempur. Yang pertama bertahan secara pasif dan tampak agak tidak mampu bertahan. Kali ini, aku akan membunuhmu untuk selamanya. Master Balai Jiwa Kuno memfokuskan matanya. Tapi saat ini, rasa sakit yang menggigit tulang datang dari pinggangnya, bersamaan dengan sensasi terbakar. Bagaimana ini bisa? Mengapa luka lamaku berkobar pada saat seperti ini? Tubuh Master Balai Jiwa Kuno gemetar karena tidak percaya. 5 juta tahun yang lalu, dia telah berjuang sampai berhenti dengan Dewa Surga kedua lainnya. Tetapi pinggang tubuh jiwanya telah rusak parah selama pertempuran itu, terinfeksi dengan racun yang berapi-api. Dia telah lama menyembuhkan luka itu, tetapi penyembuhannya belum selesai, meninggalkan luka yang masih ada. Tapi sudah jutaan tahun sejak cedera ini terakhir kali muncul. Mengapa tiba-tiba menyala sekarang?
Mungkinkah itu pengaruh dari dunia bawah yang panas? Master Balai Jiwa Kuno bingung. Beberapa saat yang lalu, malapetaka terbakar yang menyebabkan dunia bawah terang sangat terkenal telah terjadi. Tidak, itu belum semuanya. Mata Master Balai Jiwa Kuno menjadi gelap. Tampaknya ada alasan untuk luka lamanya yang kambuh. Sebagai Dewa Langit kedua, dia merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Pada saat ini, Master Balai Jiwa Kuno berpikir tentang bagaimana dia datang terlambat setengah bulan. Apakah saya telah mendapatkan perhatian dari pakar Destiny Dao? Master Balai Jiwa Kuno tidak bisa tidak memikirkan kemungkinan ini. Ahli Destiny Dao bisa membunuh tanpa jejak. Dengan menggunakan Dao of Destiny, mereka dapat membimbing dan mempengaruhi segala sesuatu. Master Aula Jiwa Kuno. Xin Wuheng segera merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang Master Aula Jiwa Kuno. Dalam bentrokan berikutnya, dia menemukan bahwa Master Balai Jiwa Kuno telah melemah dan tampaknya tidak terlalu fokus pada pertempuran. Secara bertahap, Xin Wuheng mulai merasakan bahwa luka lama Master Balai Jiwa Kuno telah berkobar, mempengaruhi kemampuannya untuk bertarung. Hal ini membuat Xin Wuheng sangat tertekan. Dan sepertinya luka lama akan memiliki efek yang lebih parah pada Master Balai Jiwa Kuno semakin lama pertempuran berlangsung. Jadi, selama Xin Wuheng menghentikan pertempuran, dia bahkan mungkin memiliki peluang untuk menang. Jauh dari medan perang, dewa-dewa Stellar Aspek mengamati ini semua dengan seringai yang sangat jelek. Zhao Feng sedang mengejar dewa-dewa Gloomhaven dan akan memaksanya ke dalam kesulitan yang mengerikan. Dewa Lord Silverwing jelas lebih lemah dari Twilight Valley, membuat kekalahannya hanya masalah waktu. Akhirnya, yang mengejutkannya, luka lama Master Balai Jiwa Kuno telah memilih momen ini untuk berkobar. Sepertinya tanganku dipaksa. Mata Dewa Lord Stellar Aspek meredup. Meskipun dia takut akan energi Destiny yang misterius itu, dia tidak punya pilihan lain kecuali untuk campur tangan sekarang. Tangannya mulai membentuk mantra, menyebabkan karakter seperti kecebong melayang ke udara dan melebur ke dunia. Di kejauhan, Dewa Lord Silverwing dan Twilight Valley tiba-tiba merasakan sesuatu. Baik, Dewa Lord Silverwing bersukacita dan segera mundur. Karakter emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari kehampaan dan mulai membentuk arai. Ini adalah arai warisan surga. Twilight Valley meringis saat dia mundur dengan cepat. Tapi sudah terlambat. Arai warisan surga emas tiba-tiba menciptakan beberapa pilar cahaya emas. Suos-suos. Meskipun Twilight Valley sangat cepat, susunannya tampaknya memiliki batasan kuat yang menekan hukum waktunya. Dua pilar emas menembus bahu dan dada kanan Twilight Valley. Bagian tubuh Twilight Valley yang terkena pilar cahaya perlahan berubah dari aliran cahaya kembali menjadi daging padat. Tidak baik, garis keturunan Light Rache saya telah ditekan. Twilight Valley tercengang. Arai warisan surga yang tiba-tiba muncul ini tidak akan merusak, tetapi ketika itu mengenai dia, itu bisa menekan energi garis keturunannya. Arai ras warisan surga secara bertahap menghilang, tetapi sebagian besar darah ras cahaya lembah Twilight telah ditekan. Mati. Dewa Lord Silverwing tertawa terbahak-bahak saat dia menyerang sekali lagi di Twilight Valley. Dengan garis keturunan Light Rache-nya ditekan, Twilight Valley menjadi jauh lebih lemah dalam semua aspek. Serangan bulu Silverwing. Sayap artefak dewa kualitas tertinggi di punggung Dewa Lord Silverwing bergetar, melepaskan bulu yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, bang, jatuh. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertahan, Twilight Valley nyaris tidak mampu menangkis serangan itu. Namun, Twilight Valley langsung menjadi pihak yang lebih lemah, dengan mudah ditekan oleh Dewa Lord Silverwing. Anggota lain di medan perang semuanya terperangah. Apa yang terjadi di sini? Wajah Grand Elder membeku karena terkejut. Twilight Valley awalnya berada di atas angin, tetapi susunan itu benar-benar membalikkan pertempuran. Ada ahli lain di dekat sini? Tatapan Xin Wuheng agak gelap. Dari kelihatannya, ahli ini terpaksa turun tangan karena situasinya menjadi terlalu bencana, tetapi mereka tidak punya rencana untuk benar-benar menunjukkan diri di medan perang. Tidak perlu memikirkan siapa, itu adalah perlombaan warisan surga. Pada saat ini, Twilight Valley terluka parah oleh Dewa Lord Silverwing. Lari. Twilight Valley tidak lagi terlalu mengkhawatirkan hal itu. Jika dia tetap di tempat ini, dia mungkin akan mati. Twish. Seluruh tubuh Twilight Valley bersinar dengan sinar cahaya putih misterius, dan kemudian dia menghilang sebagai sinar misterius ke kejauhan. Jangan mengejar. Sebuah suara bergema di benak Dewa Lord Silverwing.
Jika kamu mengejar, Ancient Soul Hall mungkin akan dikalahkan. Apalagi, itu hanya salah satu anggota Light Rache. Tidak perlu terlalu memperhatikannya. Sekarang, pergi dan tangani Zhao Feng. Tangkap dia hidup-hidup. Dewa-dewa Stellar Aspek mengirim perintah baru. Pada saat ini, bagian tersulit dari pertempuran ini untuk diprediksi adalah Zhao Feng, dan hasil yang diperolehnya sangat ambigu. Selain itu, meskipun hanya dewa-dewa setengah langkah, Zhao Feng telah melukai dewa-dewa Gloomhaven dengan parah. Ini membuat Dewa Lord Stellar Aspek semakin tertarik padanya. Selain itu, dia juga pernah mendengar bahwa Zhao Feng memiliki seekor kucing untuk hewan peliharaan. Meskipun kucing kecil pencuri ini belum muncul, Dewa Lord Stellar Aspek sudah menebak apa itu. Baik, Dewa Lord Silverwing berbalik dan terbang kembali. Pada saat ini, Zhao Feng telah mendorong dewa-dewa Gloomhaven ke dalam kesulitan dan hampir membunuhnya. Tiba-tiba, dia merasakan energi yang kuat mendekat. Tidak baik, Tuhan-Tuhan yang lain. Wajah Zhao Feng berubah muram. Tidak hanya itu, dewa-dewa Silverwing adalah dewa-dewa dengan garis keturunan ras cahaya. Zhao Feng, hati-hati. Xin Wuheng tidak bisa menahan untuk tidak berteriak. Yang mulia, banyak binatang purba di bawah juga sangat prihatin. Untuk dewa-dewa setengah langkah untuk dapat mengalahkan dewa-dewa kelas atas sudah cukup ajaib, tetapi bagaimana jika dia menghadapi dua dewa-dewa? Dalam menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, Zhao Feng menjadi tenang tidak seperti sebelumnya. Pada saat ini, dia merasakan sakit yang membengkak dari mata kirinya. Dalam dimensi mata dewanya, bola perak yang melamun itu bergetar dengan keras. Gambar mata di atas bola perak hampir seluruhnya diwarnai dalam rona mimpi itu. Hanya satu titik kecil yang tersisa. Bab 1444 Lubang Hitam Surga Kekacauan. Dewa Lord Silverwing tiba-tiba ikut campur dalam pertempuran Zhao Feng. Dia memiliki garis keturunan Light Rache dan bahkan lebih kuat dari Grand Elder Giant God Hall. Untuk dewa-dewa setengah langkah untuk dapat mengalahkan dewa-dewa kelas atas sudah cukup ajaib, tetapi bagaimana jika dia menghadapi dua dewa-dewa? Pada saat ini, semua anggota balai dewa raksasa di medan perang tidak bisa tidak mengkhawatirkan Zhao Feng. Tapi tidak satupun dari mereka yang bisa membantunya. Mereka yang berada di bawah level dewa-dewa tidak berani mengambil bagian dalam pertempuran level dewa-dewa. Adapun Grand Elder dan Xin Wuheng, mereka memiliki musuh kuat mereka sendiri untuk diatasi dan tidak bisa menarik diri. Junior, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu pamer. Dewa Lord Silverwing mencibir saat dia bergegas ke Zhao Feng. Sayap perak di belakangnya bergetar, menembakkan bulu tipis dan tajam yang tak terhitung jumlahnya ke Zhao Feng. Kekuatan hukum waktu juga turun ke Zhao Feng, menyebabkan pikiran dan gerakannya menjadi sangat lambat. Baik, bunuh dia. Dewa-dewa Gloomhaven yang compang camping meraung gembira. Setelah dipaksa ke dalam kesulitan seperti itu oleh Zhao Feng, dia sangat membencinya. Bulu-bulu yang tak terhitung jumlahnya akan menembus tubuh Zhao Feng. Pada saat ini, energi hukum waktu yang sangat besar meletus dari tubuh Zhao Feng. Dalam sekejap, batasan hukum waktu di sekitarnya lenyap. Bulu-bulu yang mendekatinya juga sangat lemah. Ledakan, hise. Dengan gelombang pedang petir kesengsaraan asal chaos, semua bulu tipis dan tajam dihancurkan. Hukum waktu yang sangat kuat? Dewa Lord Silverwing tercengang. Meskipun dia tahu bahwa Zhao Feng juga dapat menggunakan hukum waktu yang baru saja digunakan Zhao Feng memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada hukum waktu yang dia gunakan sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya? Dewa-dewa Gloomhaven merasa seperti disambar petir. Aku akan membunuhmu dulu. Setelah menyelesaikan serangan God Lord Silverwing, Zhao Feng terbang ke God Lord Gloomhaven. Meskipun dia menggunakan fragmen Law of the Ancestral Artifact sebelumnya, dia hanya menggunakan sebagian kecil darinya. Tapi sekarang, Zhao Feng menggunakan sebanyak mungkin energi hukum waktu fragmen artefak leluhur yang dia bisa. Jika tidak, dia akan merasa sangat sulit untuk menolak energi hukum waktu Dewa Lord Silverwing. Tidak, merasakan pengekangan hukum waktu, Dewa Lord Gloomhaven berseru ketakutan dan panik. Ledakan, bang! Dewa-dewa Gloomhaven menembakkan beberapa telapak air hitam pekat ke Zhao Feng. Namun, pedang petir kesengsaraan asal chaos di tangan Zhao Feng dan cincin kekosongan surga kekacauan di sekelilingnya memungkinkan dia untuk melewati serangan ini sama sekali tanpa cedera.
Junior, di depanku, kamu tidak akan bisa membunuh siapapun. Suara sedingin es Lord Silverwing datang dari belakangnya. Zhao Feng cepat, tetapi Dewa Lord Silverwing bahkan lebih cepat. Dia ahli dalam hukum waktu, dan artefak ilahi kualitas tertinggi di punggungnya juga dapat meningkatkan kecepatannya. Lord Silverwing ini benar-benar sebuah masalah. Mata Zhao Feng tenggelam. Reputasi 10 besar ras kuno tidak dibangun hanya melalui kesombongan. Mati, Dewa Lord Silverwing meraung. Sayap kanannya segera melonjak dengan kekuatan yang sangat besar, dan kemudian melepaskan sayap cahaya yang sangat besar. Suara mendesing. Bila sayap besar ini terbang ke depan dengan kecepatan luar biasa. Zhao Feng mengayunkan pedang petir kesengsaraan asal Chaos dan menggunakan cincin kekosongan surga Chaos untuk bertahan melawan serangan ini. Dewa-dewa Silverwing melebihi dewa-dewa Gloomhaven di hampir setiap aspek, dan bahkan Zhao Feng merasa serangannya agak berat untuk ditangani. Jika dia tidak membunuh salah satu dari dua dewa-dewa ini, dia mungkin akan mati di sini. Dan masih ada dewa ras dewa-dewa yang bersembunyi di bayang-bayang. Biar aku yang menangani anak ini. Ganggu dia dari jauh. God Lord Silverwing mengirim pesan kepada God Lord Gloomhaven. Tujuannya adalah untuk menangkap Zhao Feng hidup-hidup dan menangkapnya jauh lebih sulit daripada membunuh. Dewa Lord Silverwing mereka terdistorsi dan dilemahkan oleh medan gaya di sekitarnya. Saat mereka semakin dekat, kekuatan melahap yang sangat besar mulai berlaku. Suara mendesing. Saat bulu-bulu itu menghantam lubang hitam surga kekacauan, mereka benar-benar lenyap seolah-olah itu hanyalah tetesan air. Astaga! Semburan bulu tampak tak berujung, tetapi pada akhirnya, lubang hitam surga kekacauan telah berhasil memblokir semuanya. Sangat kuat, Zhao Feng sangat gembira. Pada saat ini, serangan Dewa Lord Gloomhaven tiba. Membunuh, tanpa sepatah kata pun, Zhao Feng menyerang. Ledakan, bang! Saat keduanya bertabrakan, tornado itu ditembus oleh lubang hitam surga Chaos. The Chaos Heaven Black Hole bukan hanya skill bertahan, tapi juga skill ofensif yang kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Seni rahasia apa ini? God Lord Gloomhaven tertegun. Serangan kuatnya telah dihancurkan langsung oleh Zhao Feng? Keterampilan rahasia ini terlalu kuat? Dewa Lord Silverwing juga terkejut. Selain itu, seni rahasia Zhao Feng juga sangat tahan terhadap hukum waktu. Membunuh, masih mempertahankan Chaos Heaven Black Hole, Zhao Feng menyerang God Lord Gloomhaven. Dewa-dewa Gloomhaven segera mulai mundur. Jangan pernah berpikir tentang itu. Sayap di punggung Dewa Lord Silverwing mengepak, mengirimkan sayap cahaya raksasa ke Zhao Feng. Ledakan, bang! Tapi begitu serangannya menghantam lubang hitam surga kekacauan, hanya butuh beberapa saat untuk dilemahkan dan dimusnahkan. Keterampilan pertahanan anak ini semakin kuat. Tatapan Dewa Lord Silverwing menjadi gelap. Dia tidak dihentikan. Dewa Lord Gloomhaven panik saat dia semakin jatuh ke belakang. Black Hole Dever, lubang hitam surga kekacauan di sekitar Zhao Feng tiba-tiba mulai memancarkan hisapan kuat yang menyeret segala sesuatu di sekitarnya. Tidak baik, jika melahap ini terus berlanjut, skill bertahannya hanya akan semakin kuat. Dewa Lord Silverwing meringis dan mulai melepaskan energi hukum waktu untuk menekan kekuatan melahap lubang hitam surga Chaos. Mati, sebuah pecahan cermin putih tiba-tiba muncul di tangan Zhao Feng, fragmen artefak ancestral. Tapi lubang hitam surga kekacauan berarti tidak ada yang bisa melihatnya. Setelah menebas sekali dengan itu, Zhao Feng menyimpannya. Tebasan ini melenyapkan energi hukum waktu yang dilepaskan oleh Dewa Lord Silverwing dan bahkan berhasil mendorongnya mundur. Sangat kuat energi waktu ini. Dewa-dewa Silverwing gemetar karena sangat terkejut. Di sisi lain, tidak hanya God Lord Gloomhaven yang terpengaruh oleh hisapan Chaos Heaven Black Hole, gelombang energi waktu yang tiba-tiba ini menyebabkannya tiba-tiba melambat. Mati, pedang petir kesengsaraan asal Chaos diperpanjang dari Chaos Heaven Black Hole. Pedang itu menyapu, memotong dewa-dewa Gloomhaven menjadi dua. Kedua sisi luka menghitam dan sangat sulit disembuhkan. Nova yang mengguncang. Zhao Feng memanfaatkan kekuatan ilahi asal Chaos di sekitarnya untuk melepaskan energi kekacauan bintang perak gelap. Ledakan, bang! Bintang gelap ini bergegas menuju dewa-dewa Gloomhaven dan kemudian meledak. Energi tak terbatas meletus keluar, menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Pada saat yang sama, kilatan energi Chaos Origin Tribulation Lightning melesat ke badai yang kacau itu. Suara mendesing.
Energi kacau lenyap, mengungkapkan bahwa Dewa Lord Gloomhaven telah dihancurkan secara menyeluruh sehingga tidak ada yang tersisa. Dewa-dewa Gloomhaven telah dibunuh. Setiap orang bisa dengan tajam merasakan energi yang datang dengan kematian dewa-dewa. Ini, Dewa Lord Silverwing membeku karena terkejut. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa penundaannya sedikit akan menyebabkan Dewa Lord Gloomhaven dibunuh oleh Zhao Feng. Ini, bagaimana? God Lord Gloomhaven sudah mati? Master Balai Jiwa Kuno dan Dewa-Dewa Kelabang memiliki ekspresi tidak percaya. Bukankah Dewa-Dewa Gloomhaven telah bekerja dengan Dewa Lord Silverwing untuk menangani Zhao Feng? Bagaimana dia bisa mati? Sebaliknya, sementara anggota Giant God Hall sangat tercengang, mereka juga bersorak kegirangan. Luar biasa, dia benar-benar membunuh Dewa-Dewa Gloomhaven. Grand Elder masih tidak bisa mempercayainya. Ini adalah dewa-dewa pertama yang jatuh sejak dimulainya perang ini secara resmi, dan Zhao Feng telah membunuhnya dengan jumlah 2-1. Di kejauhan, mata Dewa Lord Stellar Aspect mengendur. Anak itu pasti ada hubungannya dengan kematian Henger. Dewa-dewa Stellar Aspect bergumam kaget. Bagi Zhao Feng untuk membunuh dewa-dewa Gloomhaven dalam situasinya benar-benar tidak masuk akal, dan berdasarkan laporan intelijennya, Zhao Feng telah pergi bersama Xin Wuheng ke kerajaan ilahi perlombaan cahaya. Selain itu, dia merasa sulit untuk menentukan bagaimana Yu Heng meninggal, dan dia juga merasa sulit untuk menentukan masalah apapun yang terkait dengan Zhao Feng. Ini membuat dewa-dewa Stellar Aspect curiga bahwa kematian Yu Heng terkait dengan Zhao Feng. Biarkan orang tua ini menangkapmu sendiri. Mata Dewa Lord Stellar Aspect berbinar. Mencari tahu bagaimana Yu Heng meninggal lebih penting baginya daripada perang antara Giant God Hall dan Ancient Soul Hall. Kali ini, bahkan jika dia mendapatkan perhatian dari Tanah Suci Zona Cixing, dia perlu menangkap Zhao Feng dan menemukan kebenaran. Suara mendesing. Dewa-dewa Stellar Aspect langsung terbang ke depan, tangannya membentuk mantra. Kata ras legasi satu surga demi satu terbang maju dan bergabung ke dunia sekitarnya. Pada saat ini, kedua sisi perang ini merasakan aura yang kuat. Dewa surga kedua, Grand Elder tersentak, tubuhnya gemetar. Itulah orang yang menggunakan arai warisan surga di Twilight Valley. Mata Xin Wuheng meredup, pikirannya menjadi agak kosong. Jelas bahwa orang ini adalah dewa surga kedua, dan satu dari ras warisan surga. Bab 1445, Mata Dewa ke-9i. Semua orang di medan perang tiba-tiba merasakan aura yang kuat. Itulah orang yang menggunakan arai warisan surga di Twilight Valley. Mata Xin Wuheng meredup, pikirannya menjadi agak kosong. Jelas bahwa orang ini adalah dewa surga kedua, dan satu dari ras warisan surga. Tuhan yang lain, semua anggota eselon atas dari Giant God Hall merasa sangat tidak berdaya. Balai Jiwa Kuno telah dimulai dengan lebih dari satu dewa-dewa, dan kemudian dewa-dewa Silverwing muncul, dan sekarang dewa-dewa yang lebih kuat telah muncul. Kamu akhirnya mau campur tangan? Ekspresi Dewa Lord Silverwing rileks saat dia tersenyum. Meskipun dewa-dewa Stellar Aspect adalah anggota ras warisan surga dan tidak terampil dalam pertempuran, dia masih dewa surga kedua. Kesenjangan antara dewa-dewa dari surga yang berbeda sangat besar. Di surga pertama, dewa-dewa memiliki pemahaman dasar tentang hukum mereka. Di Second Heaven, God Lords telah mencapai pemahaman kecil tentang hukum mereka. Kekuatan hukum pada tahap pemahaman kecil dapat dengan mudah menekan hukum dasar. Xin Wuheng, kamu sudah selesai. Guru Aula Jiwa Kuno tertawa terbahak-bahak. Dengan ras warisan surga dewa-dewa Stellar Aspect sekarang bersedia untuk menyerang, tidak ada pertanyaan bahwa semuanya sudah berakhir. Untuk berpikir bahwa itu akan menjadi surga kedua, Zhao Feng juga merasa agak tidak berdaya, dan mata kirinya mulai berdenyut lebih kencang. Berdengung, Bats. Karakter emas tiba-tiba melonjak keluar dari sekitar Zhao Feng, langsung menciptakan susunan yang halus. Tidak bagus, targetnya adalah aku. Zhao Feng memucat. Dia segera mengedarkan Space Intent dan hukum waktu dan bersiap untuk melarikan diri. Sebelumnya, bahkan dewa-dewa seperti Twilight Valley telah ditekan dengan kuat oleh arai seperti ini. Ledakan, bang. Zhao Feng baru saja mencapai tepi larik ketika dia dikirim terbang kembali seolah-olah dia telah menabrak dinding baja. Pada saat yang sama, energi penekan yang kuat turun. Dalam susunan karakter emas, kekuatan Zhao Feng jatuh. Zhao Feng, patuhi aku. Dewa-dewa Stellar Aspect perlahan melangkah maju, matanya yang dalam dan berbintang tertuju pada Zhao Feng seolah-olah mereka ingin melihat semua rahasianya.
Mustahil. Wajah Zhao Feng ditentukan. Tidak ada hal baik yang akan terjadi padanya jika dia pergi ke Heaven's Legacy Rache. Haha, apakah penting jika kamu tidak mau menurut? Dewa Lord Silverwing mencemooh. Apa yang bisa dilakukan oleh dewa-dewa setengah langkah terhadap dua dewa surga kedua? Saya harus melarikan diri. Mata Zhao Feng bersinar dengan tekad. Dia membalik telapak tangannya, memperlihatkan pecahan yang berkedip dengan cahaya kristal. Energi powerful Time Law segera mulai menyebar, menyebabkan susunan karakter emas berkedip. Dalam menghadapi bahaya seperti itu, Zhao Feng tidak bisa lagi menyembunyikan apapun. Itu adalah fragmen artefak leluhur. Mata Dewa Lord Silverwing terbuka karena terkejut. Dia akhirnya mengerti bagaimana dewa-dewa setengah langkah dapat memiliki energi dari hukum waktu. Ternyata, Zhao Feng telah memegang fragmen artefak leluhur. Fragmen artefak leluhur, kedua dewa-dewa balai jiwa kuno juga tercengang. Bahkan Master Balai Jiwa Kuno masih menggunakan artefak ilahi dengan kualitas tertinggi. Jika dia memiliki fragmen artefak leluhurnya sendiri, dia akan bisa langsung membunuh Xin Wuheng dan memerintah bebas atas semua dewa langit kedua lainnya. Oh, dewa-dewa stellar aspek juga agak terkejut, tapi kemudian dia tersenyum. Zhao Feng sudah terjebak dan ditundukkan. Ketika saatnya tiba, semua yang Zhao Feng miliki akan menjadi miliknya. Istirahat. Zhao Feng mengaktifkan kekuatan penuh dari fragmen artefak leluhur dan menebas. Pisau putih besar muncul dan terbang ke depan. Ledakan. Hise. Tabrakan pedang putih menyebabkan seluruh larik bergetar. Di dalam larik, Zhao Feng merasakan bahwa penindasan telah melemah dan dia dapat menggunakan lebih banyak kekuatan. Lagi, aku pasti bisa menghancurkan larik ini? Zhao Feng sekali lagi memanggil energi di tubuhnya dan melambaikan fragmen artefak ancestral. Apa arti dari tindakanmu ini? Dewa-dewa stellar aspek mengulurkan tangan dan menyambar udara. Sebuah tangan besar yang terbuat dari karakter emas muncul di barisan dan meraih Zhao Feng. Oh tidak, Zhao Feng ingin menghindar, tetapi dia merasa bahwa prestasi seperti itu tidak mungkin. Tangan emas menangkap Zhao Feng, menempatkan segel yang lebih kuat pada kekuatannya. Zhao Feng bisa merasakan kekuatannya yang tersedia terus menurun. Jika ini terus berlanjut, saya sudah selesai. Saat Zhao Feng dengan panik berpikir, mata kirinya terus berdenyut. Lubang hitam surga kekacauan. Dia memanggil semua kekuatan yang dia bisa untuk sekali lagi menggunakan Chaos Heaven Black Hole. Kabum! Kekuatan dewa kegelapan perlahan-lahan muncul di permukaan tubuh Zhao Feng, mengubah dan melahap energi di sekitarnya. Tapi pengikatan tangan emas besar mencegah lubang hitam surga Chaos terbentuk sepenuhnya. Selain itu, energi penyegelan terus meningkat dalam kekuatan, menyebabkan lubang hitam surga Chaos semakin melemah. Zhao Feng bahkan menjadi tidak mampu mempertahankan lubang hitam surga kekacauan sama sekali. Suara mendesing, lubang hitam surga kekacauan lenyap. Pada saat ini, Zhao Feng hanya bisa menggunakan kekuatan Dewa Kuno peringkat 7. Di mata Dewa Surga kedua, Dewa Kuno peringkat 7 bahkan bukan semut. Tidak begini akhirnya, Zhao Feng secara mental meraung dalam keengganan. Tam-tam, tam-tam, bola perak yang melamun di dimensi mata dewa sepertinya merasakan kemarahan Zhao Feng. Getarannya semakin kuat, dan sejumlah besar energi origin mengalir keluar. Energi asal dari mata spiritual dewa belum disegel. Zhao Feng merasa seperti dia tiba-tiba menangkap tali saat dia jatuh ke jurang maut. Dewa-dewa stellar aspek telah menyegel kekuatan ilahi dan kekuatan jiwa, tetapi energi asal mata spiritual dewa benar-benar tidak terpengaruh. Sebaliknya, bahaya telah mendorong bola perak yang melamun itu bergetar dan melepaskan energi tertinggi. Semuanya ada padamu. Zhao Feng menutup matanya dan menuangkan semua energinya ke mata spiritual dewa, berharap untuk memandu energi itu di dalam bola perak yang melamun. Melihat Zhao Feng menyerah dan berhenti bergerak, dewa-dewa stellar aspek tersenyum. Dia yakin bahwa Zhao Feng terkait dengan kematian Yu Heng. Tidak hanya dia menangkap Zhao Feng kali ini, Balai Jiwa Kuno akan mampu mengalahkan Balai Dewa Raksasa dengan lancar. Berdengung, bats. Tangan emas di sekitar Zhao Feng tiba-tiba berubah menjadi penghalang emas yang menutupi seluruh tubuh Zhao Feng. Ini sudah berakhir. Tertutup oleh arai, Zhao Feng tidak akan pernah bisa melarikan diri. Begitu dia membawa Zhao Feng kembali, dia akan bisa mempelajari semua rahasianya. Zhao Feng, Xin Wuheng berseru saat dia bersiap untuk mencoba menyelamatkan Zhao Feng. Jangan pernah berpikir tentang itu.
Master Balai Jiwa Kuno secara alami tidak akan membiarkan Xin Wuheng melakukannya dan melakukan segala daya untuk menahannya. Di bawah, Nan Gongseng dan Kun Yun juga panik karena khawatir, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Yang mulia, ras kilin api darah dan banyak binatang purba lainnya sangat marah, tetapi apa yang bisa mereka lakukan terhadap Dewa Langit kedua? Tetapi pada saat ini, Zhao Feng tiba-tiba membuka mata kirinya. Matanya segera mulai bersinar dengan kilau mimpi yang menarik perhatian seluruh medan perang. Bagaimana ini bisa terjadi? Energi ini, God Lord Stellar Aspect tercengang. Dia seharusnya menyegel semua energi Zhao Feng, membuatnya tidak bisa digunakan. Tetapi pada saat ini, energi yang dipancarkan oleh mata kiri Zhao Feng membuat hati Dewa Lord Stellar Aspect bergetar karena tidak nyaman. Pengabaian ilusi mata dewa. Pada saat ini, hanya God Eye Illusory Oblivion yang dapat membantu Zhao Feng melarikan diri dari kesulitannya. Berdengung, Bats, bola perak yang menerawang menerima keinginan kuat Zhao Feng dan sangat bergidik, melepaskan gelombang besar energi origin. Mata kiri Zhao Feng juga mulai melonjak dengan Eye Intent yang menakjubkan. Fokus, Dewa Lord Stellar Aspect mengulurkan tangan dan memanggil. Arai emas menghilang, hanya menyisakan penghalang emas di sekitar Zhao Feng, yang perlahan melayang menuju Dewa-Dewa Stellar Aspect. Tiba-tiba, penghalang emas berhenti di udara. Energi asal terlarang meletus dari bola perak yang melamun. Kabut melamun yang mempesona meledak keluar dari mata kiri Zhao Feng, disertai dengan energi kuno yang bisa mendominasi dunia. Pada saat ini, bukan hanya penghalang yang bergetar, tetapi seluruh dunia. Berdengung, Bats. Cahaya mimpi itu semakin kuat, menembus semua dan sekarat dalam warna pelangi. Cahaya mimpi tak berujung terus memancar dari mata kiri Zhao Feng. Pada saat ini, gambar mata pada bola perak yang melamun benar-benar diwarnai oleh rona mimpi itu, dan semua yang bisa dilihat Zhao Feng telah diubah menjadi surga yang indah. Bats, Broom, langit dan bumi berguncang. Tubuh dan jiwa semua makhluk hidup dalam radius beberapa juta li gemetar ketakutan. Dunia sepertinya membeku sesaat, hanya Zhao Feng yang bisa bergerak, seolah-olah dia adalah dewa dunia ini. Suara mendesing, penghalang emas di sekitar tubuh Zhao Feng hancur seolah-olah itu hanyalah gelembung. Dewa-dewa Stellar Aspect memuntahkan darah saat dia terhuyung mundur. Bagaimana ini bisa? Wajah Dewa Lord Stellar Aspect sangat pucat karena terkejut. Energi misterius ini membuat seluruh dunia gemetar ketakutan. Itu juga membuatnya menderita serangan balik yang parah, yang telah merusak tubuh dan jiwanya yang ilahi. Ini apa yang terjadi? Rasa sakit yang membengkak dari mata kirinya membuat pikiran Zhao Feng agak kabur. God Eye Illusory Oblivion-nya bahkan belum digunakan. Dia hampir tidak bisa melihat apa yang terjadi di sekitarnya dan menyadari bahwa itu telah berubah menjadi pemandangan yang indah. Dewa Lord Silverwing, Zhao Feng melihat bahwa Dewa Lord Silverwing sekarang menjadi sosok beraneka warna yang gemetar dalam gerakan lambat di depannya. Dia tanpa sadar mengulurkan tangan dan meraih Dewa Lord Silverwing. Energi tak terlihat mulai berkumpul di sekitar Dewa Lord Silverwing. Tidak, Dewa Lord Silverwing melihat Zhao Feng mengulurkan tangan ke arahnya, dan untuk beberapa alasan, hatinya bergetar seolah merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba, tubuh Dewa Lord Silverwing berubah menjadi kabut yang melamun dan kemudian menghilang seperti bunga dandelion yang tertiup angin. Ini adalah ilusi. Wajah Zhao Feng membeku. Mengapa Lord Silverwing tiba-tiba menghilang? Dia mungkin melihat sesuatu karena pikirannya sangat kabur. Semua orang dengan jelas melihat apa yang baru saja terjadi. Dewa ras cahaya dewa telah lenyap secara misterius. Apa-apa yang sedang terjadi? God Lord Ghost Centipede terkejut dan ketakutan. Dewa-dewa yang kuat baru saja lenyap tanpa sajak atau alasan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka pasti sedang bermimpi. Ini adalah satu-satunya penjelasan untuk sesuatu yang sangat aneh. Ini tidak mungkin. Master Balai Jiwa Kuno juga terkejut. Bahkan Dewa Surga kedua seperti dia tidak bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Mungkin bahkan Dewa Lord Silverwing tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Energi ini, mata dewa, tapi bagaimana caranya? Dewa Lord Stellar Aspect berseru dengan panik, dan kemudian dia mulai mundur dengan tergesa-gesa.